Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia ya. Baik, tadi kita sudah sedikit melihat cuplikannya yang namanya punya sifat iri itu adalah merupakan sifat dasar dari manusia ya. Namun nanti kita akan bahas seperti apa sih memaintain sifat iri ini yang baik ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh lagi, Ali ingin sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum Umi, Abah, semuanya di rumah sehat ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya kita niatkan untuk mendapatkan ilmu yang barokah dari guru-guru kita ya. Dan yang ada di studio nih, Assalamualaikum. Masya Allah, sehat semuanya Bu. Ini dari majelis taklim mana nih? Ah? Jakarta Barat, Masya Allah, terima kasih ya. Mudah-mudahan jalannya Umi kemari semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pulang bawa bekal ilmu yang banyak, amin ya rabbal alamin. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya 3 tema diantaranya masih iri, udah gak zaman, Masya Allah ya. Beda suara, oke. Adu mulut, not oke ya. Kekurangan mengeluh, kelebihan sombong. Waduh ini anak-anak banget nih temanya nih Masya Allah ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Syekh Ahmad Al-Misri. Dan seperti biasanya nanti akan ada ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan langsung aja kita akan membahas tema kita yang pertama. Masih iri, udah gak zaman ya. Bersama guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Kiai belum dibuka itu, ya Allah Kiai masih physical distancing nih, Insya Allah ya. Sehat Kiai? Sehat, Alhamdulillah. Itu keren banget Kiai, di mana? Oh, baik, Kiai emang kadang-kadang suka bingung loh Kiai, antara syirik sama iri. Ya. Kadang-kadang syirik diartikan seperti iri, padahal kan beda konteks. Ih, gue syirik dia sama dia. Misalnya gitu ada kalimat, padahal itu iri ya guru ya. Ya. Nah, mohon ilmunya nih guru. Kira-kira kalau iri mana sih yang boleh dan iri yang nyusahin hati itu yang bagaimana? Silakan guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Dalam kehidupan manusia ada 2 jenis penyakit. Ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Ada penyakit badan, ada penyakit batin. Penyakit badan, satu penyakit yang timbul dari dalam diri manusia dan orang itu dapat merasakannya. Satu contoh, kalau ada seseorang bermasalah dengan lambungnya, dia akan bisa merasakan betapa sakitnya. Kalau ada orang bermasalah dengan giginya, dia dapat merasakan betapa sakitnya. Itu disebut penyakit badan. Satu penyakit yang timbul dari dalam diri seseorang dan dia dapat merasakannya. Disebut penyakit badan. Ada lagi penyakit batin, penyakit hati. Apa itu? Sesuatu penyakit yang timbul dari dalam diri manusia, tapi ia tidak bisa merasakannya, bahkan orang lain, justru orang lain yang bisa merasakan bahwa dia punya penyakit batin, penyakit hati. Aneh bin ajaib, penyakit itu muncul dari dalam dirinya, tapi dia tidak merasakan. Orang lain yang justru merasakan penyakit itu. Itu disebut penyakit batin. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karenanya
betapa sangat bahaya penyakit batin ini. Dampaknya bukan cuma merusak dirinya, tapi juga merusak tatanan sosial yang sudah tertanam rapi di tengah-tengah masyarakat. Jauh lebih itu merusak nilai-nilai keyakinan agamanya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa di antara penyakit batin? Ini tema yang hari ini, saat ini kita sampaikan, Wan Ali. Di antara sekian banyak penyakit batin, penyakit hati, yaitu sifat iri dan dengki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, iri adalah satu sifat yang tidak senang kalau orang lain mendapat nikmat. Perasaan ini tumbuh dan muncul dari dalam diri seseorang. Kalau ngelihat orang lain dapat nikmat, dia merasa nggak suka. Nikmat itu harus ada pada genggaman tangannya. Dengan kata lain, orang yang iri itu senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Itu iri. Yang dia lihat, yang dia pengen, yang dia hitung adalah kenikmatan orang lain. Sementara dia nggak sadar betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Tapi nikmat orang saja yang selalu dihitung-hitung. Dan tadi di awal saya katakan penyakit hati yang bersifat iri ini sangat merusak diri sendiri. Orang yang punya penyakit hati, penyakit iri ini, hidupnya penuh dengan kecurigaan yang membawa dia pada kesengsaraan. Sebab yang dia lihat, yang dia cari informasinya adalah orang lain. Memang ya, iri ini lebih, seseorang punya sifat iri biasanya muncul dari orang-orang terdekatnya. Sifat iri ini muncul dari orang-orang terdekatnya. Makanya seseorang punya sifat iri itu biasanya yang selevel. Pegawai iri sama pegawai. Pedagang iri sama pedagang. Guru iri sama guru. Pelajar iri sama pelajar. Enggak ada pelajar iri sama pedagang. Enggak ada tukang bakso iri sama tukang tempe. Biasanya sifat iri itu muncul dengan yang selevel. Siapa yang selevel itu? Orang-orang yang terdekat. Yang dia tahu, yang dia kenal. Itu bisa terjadi di hubungan keluarga. Itu bisa terjadi dalam hubungan pertemanan. Itu bisa terjadi dalam hubungan usaha. Itu bisa terjadi dalam hubungan pekerjaan. Misalnya dalam hubungan pekerjaan, dalam satu kantor ada temannya dipromosikan untuk naik ke jabatan, suatu jabatan. Ini di antara teman-teman yang lain ada saja yang kasak kusuk. Ada saja yang kasak kusuk. Nah, lebih parah lagi, iri ini kan artinya tidak senang orang dapat nikmat. Imam Nawawi mengatakan bahwa penyakit iri, sifat iri ini sangat merusak. Dengan kata lain, dia tidak sadar dan tidak mau menerima takdir yang Allah berikan. Ini bahaya. Sebab Allah akan murka kalau hambanya tidak mau menerima ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Saya bilang tadi, orang yang punya sifat iri merusak hidupnya, merusak diri sendiri, merusak tatanan masyarakat, dan merusak nilai-nilai ajaran agamanya. Sebab iri itu artinya dia tidak menerima ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang sampai terjadi, Allah sangat murka kepada hambanya yang punya sifat iri.
tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Jadi dengan kata lain, penyakit hasud, iri dan dengki. Iri adalah tidak senang orang lain mendapat nikmat. Orang tersebut hidupnya selalu penuh curiga. Dalam kehidupan bermasyarakat tuh biasanya tetangga iri sama tetangga. Curiga deh. Antap intip rumahnya, beli apa ya si Ano. Beli motor apa ya mereknya. Selalu intip-intip. Kenapa? Karena punya perasaan iri. Dia nggak mau tetangganya lebih maju dari dia. Nikmat yang ada di tetangganya dia pengen miliki. Nah itu kan artinya dia tidak menerima takdir yang Allah berikan. Padahal jelas dalam Quran Allah menegaskan wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian iri. Kenapa? Allah melebihkan sebagian dari kamu kepada yang lainnya. Kalau sadarlah kita akan peringatan Allah ini, udah enggak zaman, mau apa sih ngiri-ngirian? Wong memang sudah diciptakan seperti itu. Janganlah kita punya prasangka yang jelek lalu curiga, kemudian hidup malah makin menyiksa diri dengan iri atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang sekitar kita. Nah, masalahnya adalah bukan seluruhnya iri itu negatif. Bukan seluruhnya iri itu dilarang, tapi ada iri yang malah dianjurkan. Kalau tadi sepintas saya katakan iri yang dilarang oleh agama karena itu sifatnya merusak. Merusak diri, merusak tatanan sosial bermasyarakat, bisa ujung-ujungnya merusak keyakinan dalam beragama karena menyalahi takdir Allah. Tapi ada iri yang malah dianjurkan. Apa itu? Pertama, iri kepada orang yang alim dari kita lalu mengamalkan ilmunya. Itu memotivasi diri supaya agar kita menuntut ilmu yang lebih rajin, lebih giat. Setelah mendapat ilmu, amalkan ilmunya. Boleh iri kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau bahasa saya, goblok mah jangan dipiara. Bodoh jangan dijadikan hobi. Sebab iri yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Iri kepada orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Lalu memotivasi diri untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini boleh. Yang kedua, iri yang dibolehkan adalah melihat tetangga kita punya harta yang berlebihan, kemudian dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Kita iri, boleh. Iri itu untuk memotivasi kita mencari rezeki yang halal, kemudian kita bantu fakir miskin yang memang membutuhkannya. Misalnya ada tetangga kaya, harta berlimpah dari cara yang benar tentu. Kelebihannya dia gunakan untuk bangun masjid, dia gunakan untuk membantu pesantren, dia gunakan untuk membantu anak yatim, fakir miskin dan segalanya. Iri kepada yang kayak begitu, memotivasi untuk mencari harta yang halal, boleh. Gitu Anali ya. Masya Allah tuh jelas banget ya, iri yang gak boleh sama iri yang boleh. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat Umi yang ada di studio untuk bertanya. Silakan Umi, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Mimin dari pengajian Majlis Salim Taruna Jariah Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya kan suka membelikan pakaian atau mainan yang bagus untuk anak saya. Tapi setelah itu suka mendapat sindiran dari saudara yang terkesan seperti iri kepada saya.
Yang saya ingin tanyakan, jika kalau sudah begitu, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru disikapin tegurannya ini merupakan bentuk iri. Jadi ngapain sih lu beliin anak lu yang mahal-mahal begitu gini gitu. Nah ini negornya dalam bentuk iri gitu loh. Nah gimana guru? Iri itu adalah dia tidak mau dan tidak bisa melihat orang lain lebih dari dia. Ya. Iri adalah sama juga dengan seseorang tidak bisa atau tidak mau mengakui melihat kelebihan orang lain. Dari situ kemudian orang yang diberikan oleh Allah kelebihan atau kenikmatan, ujung-ujungnya selalu saja diomongi kejelekannya. Entah secara langsung, entah lewat sindiran. Anak sekarang bilang julid. Iya. Jadi disindir di depan umum, diomongin di depan umum, entah secara langsung atau sindiran, anak sekarang bilang julid itu. Itu muaranya dari sifat iri. Tidak mau melihat, tidak bisa melihat orang lebih dari dia. Maka caranya dia sampaikan itu di depan umum dengan cara sindiran. Tapi sumbernya itu penyakit iri. Nah, bagaimana ibu menyikapinya? Saya berpendapat bahwa ibu tidak usah terpengaruh dengan julitan atau omongan orang lain. Tetaplah ibu sebagaimana mestinya. Kalau memang punya kelebihan, ya belikan juga. Kalau memang uangnya cekak, ya enggak usah. Jangan terpengaruh kepada omongan-omongan seperti itu. Pada prinsipnya saya ingin mengatakan begini. Kalau ada orang membicarakan kita, kalau toh itu benar, itu ghibah, kita dapat pahala. Kalau toh yang diomongkan orang terhadap kita itu bohong, itu fitnah. Kita pun dapat dosa. Yang ngomongin kita, insya Allah sudah pasti dapat dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Iya baik, terima kasih guru. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih habis ini juga temanya gak kalah seru karena kita akan membahas beda suara oke, adu mulut not oke ya bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.